Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Yang terhormat Ibu Iranium sebagai dosen komunikasi bisnis dan negosiasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi penulisan bad news. Tidak ada seorang pun yang senang menyampaikan berita buruk. Berita baik menyebar dengan cepat, berita buruk menyebar lebih cepat lagi. Jadi keluarlah dan ada bilang. Tujuan mengirimkan bad news: 1. Menyampaikan berita buruk. 2. Memperoleh penerimaan tentang berita buruk tersebut. 3. Mempertahankan sebanyak mungkin niat baik dengan penerima. 4. Mempertahankan citra baik organisasi. 5. Mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Jadi yang dimaksud korespondensi adalah surat menyurat yang dikirimkan melalui organisasi atau individu kepada pendengar. Tujuan mengkomunikasikan bad news: penerimaan, citra positif, kejelasan pesan, proteksi. Proteksi adalah perlindungan atau penjagaan atau pembelaan. Strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian: 1. Menciptakan audience centered tone dengan tujuan membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas, membantu audiens mengerti keputusan, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Memilih pendekatan organisasional, pendekatan tidak langsung, pembuka, pernyataan netral, alasan, penjelasan yang logis, bad news, nyatakan bad news, penutup positif, bersahabat, menyenangkan. Pendekatan langsung, bad news, nyatakan bad news, alasan, penjelasannya logis, penutup positif, bersahabat, menyenangkan. Digunakan jika penerima senang to the point. Pesan berpengaruh kecil pada penerima. Pesan disampaikan secara empati. Beberapa pertanyaan dalam memilih pendekatan untuk pesan negatif. Apakah berita tersebut akan membuat shock? Apakah pembaca lebih suka pesan-pesan pendek yang langsung ke pokok masalahnya? Seberapa penting bagi pembaca tersebut? Apakah Anda perlu mempertahankan hubungan kerja yang dekat dengan pembaca pesan? Apakah Anda perlu menarik perhatian pembaca? Apa gaya yang disukai oleh organisasi Anda? Seberapa banyak komunikasi lanjut yang Anda inginkan? Memilih kata-kata positif. Saya tidak paham apa maksud Anda. Tolong klarifikasi permintaan Anda. Kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam seminggu. Barang tersebut akan diperbaiki di minggu depan. Contoh-contoh umum pesan-pesan negatif. Mengirimkan pesan negatif tentang masalah bisnis rutin, menolak permintaan rutin, berita buruk tentang transaksi, menolak klaim dan permintaan, komunikasi dalam krisis, menolak permintaan surat rekomendasi, menolak lamaran kerja, mengirim pesan negatif pada karyawan, memberikan penilaian kinerja negatif, mengakhiri hubungan kerja. Bad news tentang produk, kenaikan produk, penarikan kembali produk kadaluarsa, produk rusak atau cacat. Terima kasih atas surat Anda tertanggal 10 April 2006 yang bermaksud agar kami mengganti sepatu yang Anda pesan dengan model sepatu yang lain. Perlu Anda ketahui bahwa kami menganjurkan kepada konsumen untuk mencoba mengenakan sepatu yang baru dibelinya untuk berjalan beberapa saat guna memastikan kesesuaian ukuran yang merasa kenyamanan. Apabila Anda menghendaki model dan ukuran yang berbeda, kami segera mengirimkannya setelah sepatu yang kurang sesuai dikembalikan. Pada sepatu yang Anda kembalikan, kami mendapati noda lumpur atau solnya. Ada goresan pada haknya. Seandainya sepatu yang Anda kembalikan kami terima tanpa noda dan goresan pada solnya, kami bersedia menggantinya.
Oleh karena itu, dengan menyesal, kami tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Model Black Stanley merupakan sepatu produk kebanggaan kami dengan kualitas terbaik yang terjamin terbuat dari kulit pilihan, tahan lama, dan nyaman dipakai. Itulah contoh pesan-pesan bad news yang akan dikirimkan oleh si penerima atau pendengar. Poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pesan negatif. Kelola waktu Anda dengan hati-hati. Bila masalah tetap telah ditutup, jangan menyiratkan bahwa masalah tersebut masih terbuka. Tawarkan ide-ide alternatif bila mampu. Jangan menyiratkan bahwa ada bantuan atau informasi lain mungkin tersedia padahal sesungguhnya tidak ada. Diskusi. 1. Bila tujuan saudara adalah menyampaikan berita buruk, apakah saudara harus memberi saran alternatif pada pembaca saudara? Mengapa? Ya, karena memberikan saran alternatif untuk menyampaikan berita-berita buruk tidak membuat shock pendengar atau pembaca. 2. Jika kebijakan perusahaan berubah, apakah saudara menjelaskan perubahan tersebut kepada karyawan dan para pelanggan pada waktu bersamaan, atau saudara harus menjelaskannya pada karyawan terlebih dahulu? Saya menjelaskan kepada karyawan dan meminta pendapat atau saran tentang perubahan perusahaan. Setelah mendapatkan jawaban, setelah keputusan dari perusahaan itu benar-benar berubah, saya akan memberitahu kepada para pelanggan bahwa ada pergantian kebijakan perusahaan. Ketika menggunakan pendekatan tidak langsung untuk mengumumkan keputusan negatif, apa tujuan dari menyampaikan alasan saudara sebelum menjelaskan keputusan itu sendiri? Membuat pernyataan netral, berpikir bagaimana memberikan penjelasan logis, menyatakan bad news, dan memberikan masukan positif. Penulisan pesan persuasif. Apakah Anda akan meyakinkan bos Anda untuk membuka kantor baru? Saya akan meyakinkan bila kondisi perusahaan benar-benar memungkinkan untuk bisa membuka kantor cabang baru atau kantor baru. Apakah Anda mendorong pelanggan potensial untuk mencoba menggunakan produk Anda? Kalau memang produk saya untuk masyarakat umum dan bisa digunakan di sehari-hari, mungkin saya akan mencoba untuk menjualnya kepada pelanggan. Suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan pesan persuasif: menjual ide, memberikan saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Kriteria pesan persuasif mempengaruhi audiens yang cenderung mempertanyakan ide atau gagasannya lebih panjang, lebih rinci, tergantung pada perencanaan strategi yang cukup ketat. Langkah-langkah menyusun pesan persuasif. Analisa audiens. Siapa audiensnya? Apa saja kebutuhan mereka? Bagaimana kredibilitas saudara sebagai penyampainya pesan dalam mempengaruhi suatu pesan? Langkah-langkah menyusun pesan persuasif. Pertimbangan perbedaan budaya. Membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens. Membantu bagaimana audiens memandang saudara. Langkah-langkah menyusun persuasif pendekatan organisasional. Berdasarkan kemudian reaksi audiens terhadap pesan yang akan disampaikan. 1. Pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung. Apa yang diperlukan dalam mengembangkan pesan persuasif? 1. Menetapkan kredibilitas, kapabilitas untuk dapat dipercaya orang lain melalui fakta, publik figur yang baik, kemampuan, dan pengalaman. Rangka argumentasi.
Attention, perhatian. Perkenalkan kepada audiens suatu ide yang membuat mereka mau mendengar. Hubungkan pesan dengan manfaat yang akan diterima audiens. Desire, hasrat. Buat audiens mengubah keinginannya dengan penjelasan. Action, tindakan. Sarankan tindakan spesifik yang diinginkan dari audiens. Komponen pesan persuasif, menarik perhatian, membangun minat, mengurangi penolakan, memotivasi tindakan, menarik perhatian, penawaran bebas, janji, pertanyaan, kutipan, fitur produk, kesaksian, membangun minat, daya tarik rasional, daya tarik emosional, deskripsi produk, manfaat membaca, fakta, mengurangi penolakan, kesaksian, garansi, percobaan gratis, sampel, tes kinerja, polling, memotivasi tindakan, hadiah, insentif, penawaran terbatas, tenggat waktu, garansi. Memilih daya pemikat, pemikat emosional, nilai kenyamanan, keamanan dan penghargaan, pemikat logika, analogi, induksi, deduksi, pertimbangan etika. Contoh-contoh permintaan persuasif untuk melakukan tindakan, presentasi persuasif tentang ide, pesan pemasaran dan penjualan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.